Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Seneng banget hari ini gue bisa balik lagi bikin video buat kalian. Cuma di konten kali ini gue mau coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang banyak di kolom komen dan juga di DM Instagram gue. Dan juga pas ketemu langsung sama gue. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Apakah kalau kita kerja di law firm harus fasih berbahasa Inggris? Nah, pertanyaan itu sering banget ditanyain ke gue. Seberapa penting bahasa Inggris di law firm dan seberapa krusial bahasa Inggris dalam menentukan kalian lolos atau enggak dalam seleksi law firm, seleksi bekerja di law firm. Menurut gua, apakah harus fasih berbahasa Inggris atau enggak? Menurut gua sih enggak ya. Ada beberapa alasan yang menurut gua secara pribadi kenapa ketika kita masuk law firm tuh enggak harus fasih berbahasa Inggris ya. Fasih banget tuh nggak harus, cuma setidaknya kalian bisa kayak introduction, terus kayak bisa mengerti apa yang orang ngomong kalau misalnya dia ngomong bahasa Inggris. Nggak totally nggak bisa ya, tapi setidak-tidaknya kalian nggak harus fasih lah menurut gua. Gua di konten ini mau jelasin kerjaan apa aja yang pakai bahasa Inggris di law firm. Terus gue juga mau kasih alasan kenapa sebenarnya nggak harus fasih bahasa Inggris ketika kerja di law firm, dan gue mau kasih solusinya buat teman-teman yang nanya soal pertanyaan ini. Oke, kita mulai dari ini aja kali ya. Kerjaan apa yang biasanya menuntut kita untuk bisa menggunakan bahasa Inggris? Di law firm itu kalau misalnya kita dapat law firm yang di atas 50% kliennya adalah klien asing, atau mungkin memang dia international law firm yang punya rekanan di luar negeri, sehingga dia law firm itu udah pasti mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari klien luar negeri di Indonesia, sehingga bahasa Inggris menjadi sangat penting di dalam hal ini. Kerjaan-kerjaannya itu biasanya kalau kita baru masuk di law firm itu kayak misalnya kita disuruh translate perjanjian atau kontrak. Jadi misalnya senior udah buatin draftnya dalam bahasa Inggris supaya bisa dikirim ke klien, terus kliennya udah oke dengan draftnya, nah kita tinggal translate ke dalam bahasa Indonesia. Terus drafting email ya, biasanya kan kita komunikasi pakai email, jadi kita harus emailnya itu pakai bahasa Inggris semua biasa sama klien-kliennya. Terus ada juga yang meeting, jadi ada kemungkinan kita akan diajak meeting sama klien luar negeri ataupun klien sebenarnya perusahaannya PMA, dia ada di Indonesia cuma ada pemegang saham asing di sana, atau bahkan pemegang asingnya itu memegang jabatan gitu ya di perusahaan itu, sehingga nggak menutup kemungkinan kita untuk bisa ikut meeting dan mendengarkan mereka, permasalahan mereka, dan kadang juga harus memberikan solusi ke mereka menggunakan bahasa Inggris juga tentunya. Cuma kan kayaknya kalau masih junior nggak akan dikasih untuk jelasin deh ya, kayaknya di situ ada senior, kecuali kalian udah senior gitu. Terus kerjaan yang lainnya tuh biasanya ya translate tadi udah, bisa jadi juga kalau litigasi kalian akan disuruh translate misalnya jawaban ataupun gugatan atau replik duplik. Jadi misalnya senior ataupun partner udah bikin dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, terus kalian translate ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Jadi kayak udah dibikin ini dalam bahasa Inggris, kalian tinggal translate ke bahasa Indonesia. Atau mungkin ada putusan tapi putusannya itu dalam bahasa Indonesia gitu ya, jadi kan mereka akan kesusahan untuk bisa mengerti masalah putusan itu karena bahasa Indonesia. Jadi kalian harus translate putusan itu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kerjaan yang lainnya, oh ya, ada beberapa law firm yang dari seleksi awal itu, kebanyakan sih ya, dari seleksi awal bahkan mereka udah menggunakan soal-soal bahasa Inggris, dan juga dijawabnya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Gue nggak tahu ya itu akan mengurangi poin kalian atau enggak kalau kalian jawab pakai bahasa Indonesia, tapi akan lebih baik kalau pertanyaan bahasa Inggris dijawabnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini tuh seringkali menjadi masalah besar untuk kita atau teman-teman kita yang punya kekurangan dalam bahasa Inggris atau punya permasalahan dalam berbahasa Inggris gitu. Dalam tesnya ini, serangkaian tesnya biasanya awal-awal sih tertulis, tapi untuk yang nggak bisa ini akan jadi permasalahan besar karena di form untuk pertama kali tesnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi ya kalian harus bisa mengerti pertanyaannya dengan baik, makanya gue bilang minimal kalian bisa ngerti lah dia nulis apa, dia ngomong apa gitu, supaya jawaban kalian nggak
ngalur ngidul kemana-mana, nggak sesuai sama soalnya. Terus di sesi interview juga biasanya firm-firm besar menggunakan bahasa Inggris karena ada klien asingnya juga di sana dan memang mereka terbiasa komunikasi dengan bahasa Inggris. Nah ini seringkali ditakutin sama kita-kita yang baru lulus dari sarjana hukum dan mau masuk international law firm, tapi bahasa Inggrisnya belum gitu lancar. Menurut gue nggak lancar banget juga nggak apa-apa kali. Maksudnya menurut gue sih kita nggak bisa karena kita jarang gunain aja, jadi nggak gitu pede. Sebenarnya kita kalau terpaksa dan ada pressure mungkin kita bisa walaupun belepotan gitu ya. Pengalaman gue sih begitu, karena gue juga waktu dulu punya pengalaman yang sama, makanya pertanyaan ini tuh menjadi menurut gue hal yang perlu gue sampaikan di konten ini. Selanjutnya di tahap interview katakanlah kalian lolos gitu ya dan bekerja di law firm itu. Ada serangkaian tes lainnya untuk mengangkat kalian menjadi associate tetap, atau mengangkat kalian atau menambah kontrak kalian menjadi associate di firma itu. Mekanismenya ada beberapa law firm yang berbeda-beda, tapi ada law firm yang menerapkan dengan metode presentasi. Jadi kalian dikasih satu topik yang memang kayak topik itu baru banget, regulasinya juga masih minim. Kemungkinan besar itu adalah yang klien tanyain, atau mungkin bisa jadi juga itu adalah hal yang sangat baru, belum ada regulasinya bahkan. Nah kalian disuruh analisa berdasarkan hukum yang ada dengan topiknya bahasa Inggris ya. Nah kalian harus presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi kalian dikasih topik itu, terus kalian siapin materinya dan presentasi di depan partner, di depan senior kalian, dan kalian akan dilihat gimana kalian menguasai materi itu atau enggak, dan kemampuan bahasa Inggris kalian dalam mengexplain materi itu bagaimana. Nah itu menjadi penentuan kalian akan lolos atau enggak di firm itu menjadi associate. Ya, karena memang nantinya kalian akan dipersiapkan untuk handle klien, apalagi kalau misalnya firmnya itu kebanyakan kliennya klien asing. Jadi itu adalah hal yang wajar di firma hukum internasional untuk presentasi dalam bahasa Inggris, karena nantinya akan dilakukan untuk klien gitu. Nah, sampai sini kalian bisa ngerti gitu kedudukan bahasa Inggris di firm tuh seberapa pentingnya. Menurut gue sih penting banget apa bahasa Inggris di firma hukum, dan partner yang di law firm dan senior itu menganggap bahwa ketika kita lulus dari perkuliahan sudah seyogyanya atau sudah seharusnya kita tuh bisa bahasa Inggris. Ya itu kayak udah bahasa yang harus kita kuasain deh. Selain bahasa Indonesia di firm itu tuh memang untuk sebagian orang yang hebat atau yang bisa fasih ngomong cas dalam bahasa Inggris itu adalah privilege buat mereka, keuntungan buat mereka, keistimewaan buat mereka, karena mereka nggak butuh effort yang lebih keras lagi untuk bisa belajar bahasa Inggris dan juga bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi buat teman-teman ataupun buat yang punya keterbatasan dalam hal ini, ya gue juga pernah ngalamin ini, jadi gue ngerti banget. Itu akan memberatkan kalian untuk bisa berani daftar dan bisa berani bersaing. Gue bisa ngerti perasaan kalian. Kalian ngerasa bahwa gue kayak kalau masuk ke international law firm gue bisa gak ya bahasa Inggrisnya, gue bisa bertahan gak ya kalau kerja dalam bahasa Inggris gitu. Ya partner tuh ngiranya kayak gitu, kita udah bisa, padahal ya enggak juga. Karena menurut gue ada alasan-alasan yang kenapa gue mewajarkan bahwa ketika lulus sarjana hukum ya kita belum terlalu fasih banget ngomong bahasa Inggris. Yang pertama tuh alasannya karena kita tidak menggunakan itu dalam keseharian kita. Yang kedua adalah kita masih fresh grade gitu, kita baru lulus. Yang ketiga, kita nggak begitu paham pada saat kita kuliah klausul-klausul ataupun terms yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris ataupun dalam international law gitu ya. Jadi ada term khusus untuk menyatakan bahasa-bahasa hukum yang dari Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berlaku umum secara internasional. Itu biasanya beda artinya kalau kita translate di Google Translate. Makanya beberapa law firm mengeluarkan ada namanya glossaries. Jadi glossaries itu adalah isinya terms-terms yang biasanya digunakan dalam kontrak, dalam email, dalam
hal-hal advising dan hal-hal lain yang menggunakan bahasa Inggris untuk klien itu digunakan supaya seragam gitu. Jadi semua associate baik dari partner sampai dengan senior menggunakan form itu. Jadi ada satu file Word ataupun filenya biasanya Excel yang dibuat. Jadi kalau misalnya kita mau nyari bahasa Indonesianya, kita tinggal Ctrl F terus cari gitu. Setelah kita cari, kita akan menggunakan itu untuk semua yang ada yang kita gunain atau yang kita kerjain dalam bahasa Inggris. Memang ini penting karena biasanya kalau kita translate-nya banyak gitu ya, misalnya deadline-nya itu besok, kita harus submit putusan dalam bahasa Inggris ataupun akta dalam bahasa Inggris ke klien kita supaya dia ngerti isi aktanya tuh apa, supaya dia ngerti isi putusannya tuh apa. Kita nggak mungkin ngerjain sendirian kan, kalau putusannya itu ada sampai ratusan halaman gitu, sampai berapa halaman, itu nggak mungkin bisa dikerjain sendiri. Apalagi buat kita yang punya kelemahan dalam bahasa Inggris, itu akan sangat gimana ya, menyiksa kita, mungkin bisa gue bilang ya, nggak menyiksa juga sih. Jadi kayak kita akan punya effort yang lebih besar dari mereka yang jago bahasa Inggris gitu. Gue bisa ngerti banget perasaan itu. Dan itu akan dibagi-bagi ke beberapa orang. Misalnya ya udah, karena kita butuh cepat, gue bagi-bagi ya. Jadi misalnya si A halaman 1 sampai 20, si B halaman 21 sampai dengan 40 dan seterusnya gitu, dibagi 20 halaman 20 halaman. Mengapa sangat penting glossaries itu? Karena supaya translation-nya tuh sama semua. Terms-terms yang digunakan itu sama semua. Jadi ketika compile, digabungin semuanya, senior nggak akan kesusahan nge-reviewnya karena termsnya udah sama semua, dan kemudian karena udah sesuai semua, jadi reviewnya nggak terlalu kerja keras lah. Karena di samping deadline yang dia kasih ke kita, senior akan nyiapin deadline untuk dia sendiri mereview kerjaan kita sebelum dikirim ke klien. Nah, ini akan sangat butuh effort yang besar buat kita yang belum mempelajari glossaries yang gue bilang tadi. Makanya kenapa kita belum fasih bahasa Inggris tuh sebenarnya menurut gue sih ya wajar-wajar aja, asalkan kita mau terus push diri kita untuk bisa belajar dan memaksakan diri kita untuk secepat-cepatnya bisa gitu ya. Karena kita nggak biasa dengan terms itu, jadi setiap terms yang kita temuin asing, kita harus cari lagi, dan itu makan waktu. Ya, fungsinya pengalaman yaitu, jadi kalau misalnya dia udah pengalaman di situ kerja lama, termsnya udah biasa dia gunain, dia udah hafal biasanya untuk misalnya gunainnya stated atau written kayak gitu-gitulah contohnya. Ya itu contoh kecil ya, masih banyak yang bahasa-bahasa hukum lain yang biasanya digunakan. Ada yang memang digunakan secara internasional, ada yang memang digunakan sebagai karakteristik dari law firm itu aja. Ya antara dua itulah, tapi setiap firm pasti punya glossariesnya masing-masing, dan ada juga yang menggunakan glossaries dari salah satu law firm supaya bisa seragam gitu ya. Tadi alasannya ada 3 yang gue bilang. Gue bisa ngerti kalian pasti ngerasa minder karena bahasa Inggris ini. Gue juga bisa ngerti kalau apalagi yang nanya pertanyaan ini ya, gue bisa ngerti bahwa pasti kalian punya kelemahan dalam komunikasi bahasa Inggris. Menurut gue kelemahan-kelemahan itu tuh diterima aja ya. Ini gue mau mulai ngomong solusinya ya, apa yang harus lo lakuin dan apa yang bisa lo lakuin untuk bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris lo di law firm dan untuk persiapan kerja di dunia law firm. Menurut gue, kalau kalian nggak bisa ataupun kalian ngerasa kurang dalam berbahasa Inggris, hal yang harus kalian lakukan adalah penerimaan. Kalian terima aja, oh iya, gue bahasa Inggrisnya lemah, tapi gue mau berusaha untuk bisa bahasa Inggris. Maksud gue nerima gimana? Gue tuh ngerti kalau kalian punya kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, kalian tuh kalau ngelihat buku dalam bahasa Inggris, kalian kalau ngelihat teks dalam bahasa Inggris, kalian kalau ngelihat perjanjian dalam bahasa Inggris, secara otomatis mindset kalian tuh langsung malas gitu. Aduh, banget bahasa Inggris lagi. Masih begitu, gue yakin kalau misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya kurang gitu. Jadi kayak udah males duluan kalau ngeliat bahasa Inggris. Nah, kalau kalian punya rasa penerimaan dan kalian merasa bahwa oh ya gue harus survive, gue harus belajar gitu. Nah, kalian bisa lawan rasa itu, kalian bisa
paksain diri kalian untuk bisa baca teks dalam bahasa Inggris sambil mengartikannya dan mengartikannya dengan benar ya. Apalagi bahasa Inggrisnya agak susah banget, bahasanya nggak common yang kalian nggak tahu ini ternyata ada dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu akan menguras energi kalian berkali-kali lipat, gue ngerti. Dan kalian akan baca itu walaupun baru beberapa paragraf, kalian udah ngerasanya capek banget, udah kayaknya aduh capek banget deh gitu kalau baca teks dalam bahasa Inggris. Itu menurut gue proses lah, itu wajar kalau kalian ngerasa kayak gitu. Tapi jangan sampai dibiarin kayak gitu. Setiap ada teks dalam bahasa Inggris kalian skip, setiap ada iklan, mungkin ya sesimpel iklan dalam bahasa Inggris kalian skip. Misalnya muncul di Instagram ada iklan hukum gitu ya, ada jurnal hukum tapi dalam bahasa Inggris kalian skip. Itu jangan kayak gitu. Jadi diusahakan untuk bisa ngelawan diri kalian sendiri untuk belajar bahasa Inggris lewat keseharian, learning by doing aja. Ya, gua sih nggak nyaranin juga kalian harus kursus, tapi kalau misalnya ada budget dan juga ada waktu, ya kalian boleh ngeles di English for Lawyers. Itu juga ada beberapa les-les yang menyediakan English khusus lawyers gitu. Tapi kalau kalian memang ngerasa budgetnya nggak ada, karena gue tahu mahal juga itu, dan ngerasa waktunya nggak ada, kalian lagi kerja atau lagi kuliah, dan kayak ngerasa kalau kalian ngeles itu nggak efektif juga, ya kalian bisa menggunakan cara-cara yang gue share sekarang nih. Gue mau share ke kalian ada beberapa cara atau solusi, ini based on my experience, jadi benar-benar apa yang gue lakuin, karena ya gue pengen sharing aja karena gue ngerasa works di gue, dan gue ngerasa kemampuan dalam berbahasa Inggris sedikit demi sedikit meningkat lah karena hal-hal yang gue lakuin ini. Oke. Yang pertama itu kalau kalian masuk law firm yang pertama solusinya tuh kalau kalian masuk law firm, hal pertama yang kalian lakuin setelah dapat tugas translate kalian pertama adalah minta glossaries. Ini kesalahan yang gue alamin ketika gue magang, karena gue nggak tahu bahwa ternyata ada glossaries gitu ya, ada terms-terms yang dikhususkan gitu. Ini gue nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu. Jadi gue buta banget, gue masuk firm, gue magang, gue nggak tahu ada ginian. Jadi gue kerjain aja tuh tugas translationnya, ternyata salah, lupa pakai terms yang ini, lupa gini gitu. Nah itu pengalaman nih, termsnya pakai yang ini, baru dikirimin lah gue setelah kesalahannya terjadi dan gue alamin, karena gue juga nggak ngerti gitu. Nah gue mau kalian jangan sampai salah kayak gitu. Jadi gue kasih tahu setelah kalian masuk firm, baik international law firm ataupun mid law firm ataupun firm manapun, kalian bisa minta glossariesnya. Bang, ada glossariesnya gak gitu, yang biasa digunain terms-termsnya di firm ini yang mana. Nah setelah minta glossaries, kalian baca-baca aja glossariesnya. Itu tuh banyak banget bro, jadi kayak bisa sampai ratusan halaman. Jadi kalian gak mungkin bacain itu semuanya dalam waktu yang singkat, tapi akan sangat oke kalau kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kalian translate. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalian kayak minta glossariesnya dulu ke senior supaya kalian nggak salah sebelum kerjain translation. Yang kedua, mungkin sebelum masuk firm ataupun ya kalian udah di firmnya itu tapi kalian kurang, kalian bisa baca-baca buku hukum yang ada di perpustakaan di firm itu yang sesuai sama bidang yang kalian sukain. Jadi ya, ataupun baca artikel-artikel yang firm itu keluarin atau firm lain keluarin dalam bahasa Inggris, supaya kalian tahu nih kan, pasti mereka buat artikel itu kan buat promosi dan buat ke klien, dan itu udah pasti pakai terms-terms yang berlaku secara internasional. Nah kalian bisa pelajarin tuh artikel-artikel mereka, baca aja pelan-pelan. Tahu itu akan menguras tenaga kalian dan akan malas banget gitu ya untuk bisa baca-baca teks bahasa Inggris. Tapi coba paksain diri kalian minimal sehari sejam lah kalau misalnya kalian sanggup. Semakin lama kalian dalam satu hari melakukan itu, ya itu akan semakin baik buat kalian. Tapi jangan cuma dibaca doang, tapi kalian pelajari juga, oh ini terms yang dipakai tuh ini, oh
cara ngomongnya tuh kayak gini gitu loh. Yang ketiga berarti baca kontrak-kontrak yang dalam bahasa Inggris. Biasanya di firm-firm yang international law firm, dia tuh kontraknya bilingual. Jadi kalian bisa langsung lihat tuh, enak banget nih kalau belajar dari perjanjian. Kalian bisa langsung lihat ini bahasa Inggrisnya apa, cara dia ngomong dalam pembukaan perjanjian atau pasal satunya, atau menjelaskan para pihaknya bagaimana. Itu kan kayak ada template-nya sebenarnya gitu kan. Jadi kalian bisa tahu tanpa ngelihat template-nya, dan bisa kalian ngelihat susunannya gimana, terus terms-termsnya biasa digunakan dalam perjanjian internasional atau gimana. Nah, itu banyak yang bisa kalian explore di perjanjian ataupun kontrak. Kalian bisa baca-baca itu, dan supaya juga kalian bisa tahu karakteristik dari firm itu biasanya menggunakan bahasa Inggrisnya tuh kayak gimana. Bisa kenal juga jadinya. Oke, yang selanjutnya, berarti yang keempat ya. Yang keempat tuh review drafting email ya. Jadi ada juga tugas yang dikasih senior, tapi sebelum dikasih kalian tuh disuruh tracking dulu atau review dulu email korespondensi dari klien itu. Misal dari klien pertama itu ada, sampai dengan akhir biasanya itu di firm emailnya nyambung terus komunikasinya. Sehingga kalian kalau misalnya sebelum dikasih tugas, kalian di CC dulu di email itu, dimasukin di email itu, sehingga email kalian punya akses atas email korespondensi yang klien dan juga senior bikin sebelumnya. Nah, di situ ada tuh kayak kronologisnya semuanya, di situ ada kayak balasan dari senior tuh kayak gimana, terus si klien balas lagi, si senior balas lagi. Setiap law firm pasti punya cara men-treat klien dengan berbeda-beda. Nah, dengan kalian mempelajari itu, satu, kalian bisa belajarin gimana caranya ngomong ke klien, gimana caranya mengupdate sesuatu kepada klien, gimana caranya mendrafting email dalam bahasa Inggris, dan gimana caranya men-treat mereka sesuai dengan karakter mereka. Jadi kalian bisa tahu banyak hal dari review email korespondensi itu. Jadi gimana senior jawab, kalimat pembukanya gimana, kalau ke klien supaya sopan, kalimat penutupnya kayak gimana. Itu kan bingung banget ya kalau kita disuruh drafting email buat klien gimana ya. Sopan, ini gue udah ngomong udah formal belum ya? Jangan-jangan kalau gue terlalu formal, kliennya malah agak gimana. Biasanya dia pakai bahasa yang informal gitu misalnya sama senior. Kalau kalian disuruh drafting, nah kalian coba translate dari situ, kalian coba pelajarin. Itu works banget sih, gue juga works banget. Itu bisa membuat kalian punya ilmu kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dari sebelumnya kalau kalian melakukan itu. Yang ketiga, yang terakhir ya, tadi kan 1, 2, 3, 4, ini yang kelima ya. Yang kelima terakhir tuh ya, sering-sering translate. Jadi itu kayak itu mah gue tahu bang gitu ya. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau kalian sering-sering translate, kalian lama-lama bisa juga. Ya buat awal-awal kalau kalian bingung ya pakai Google Translate aja dulu. Menurut gue sih nggak apa-apa pakai Google Translate dulu, asal jangan ketergantungan. Toh juga sekarang Google kayaknya udah lebih baik lah daripada yang dulu kan kayak masih acak-acakan gitu. Sekarang tuh susunannya udah lebih baik. Yang penting bahasa Indonesia yang ingin kalian translate itu dalam formatnya tulisan bahasa Inggris gitu. Jadi jangan kayak formatnya bahasa yang non formal, tapi bahasa Indonesia yang kalian gunain untuk translate itu juga bahasa yang formal dan bahasa yang menggunakan susunan kalimat yang baik dan benar, supaya ketika translatannya susunannya juga benar, nggak acak-acakan. Kadang memang bukan salah Google-nya, tapi salah kita nyusun kata-katanya tuh nggak benar, jadi translationnya acak-acakan. Kemampuan menulis juga diperlukan di sini. Mungkin kalian akan jauh lebih lama ngerjainnya daripada teman-teman kalian yang udah jago bahasa Inggris gitu ya dari translate ini. Tapi yang menurut gue gak ada cara lain bro selain lu ngelakuin hal-hal itu. Jadi kayak ya lu pelajarin aja itu, kayak yang tips-tips yang gue kasih, ataupun mungkin lu ada ide lain lu bisa kasih di kolom komen supaya yang lain juga punya insight lagi, saya tambahan. Ya itu akan membuat kalian lama-kelamaan kerjanya semakin cepat dan semakin cepat, karena kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris bertambah lama-lama. Kalian nggak perlu Google Translate bahkan untuk mentranslate sebuah kalimat, lancar aja gitu kalian translate. Itu keren banget bro kalau misalnya kita udah bisa sampai titik itu gitu. Dan kalau misalnya kita udah bisa tanpa Google Translate gitu, paling cuma translate kata-kata yang mungkin kita lupa tiba-tiba gitu kan, itu sering terjadi juga.
ya itu akan perlahan nih pastinya akan menambah kemampuan kalian lah. Tapi dari solusi 5 itu gue mau kasih saran buat teman-teman semua. Jangan sampai rasa kalian, minder kalian terhadap kemampuan bahasa Inggris kalian menghalangi kalian untuk bisa masuk ke firma hukum besar. Karena itu juga poinnya kumulatif, artinya kalau kalian syarat di situ harus masuk asalkan kalian punya kemampuan bahasa Inggris yang fasih, kan nggak juga. Jadi kayak ada kumulatif dari kemampuan analisa kalian berapa persen, dari kemampuan kalian misalnya manajemen pekerjaan berapa persen, dari will kalian, inisiatif kalian, dari kerapihan kerja kalian, dari tanggung jawab kalian. Itu kan semuanya dinilai, nggak melulu bahasa Inggris itu. Jadi menurut gue bahasa Inggris itu adalah hal yang bisa dieksplor. Jadi bukan karakter yang sulit untuk dirubah. Jadi jangan sampai itu membuat kalian minder dan menghalangi kalian dan membuat kalian mundur maju untuk bisa masuk ke firm besar. Sayang banget, padahal potensi kalian tuh besar. Padahal kalian punya rasa percaya diri terhadap kemampuan ilmu hukum kalian. Kalian punya kemampuan atau percaya diri terhadap kemampuan kalian dalam bekerja. Tapi kalian harus minder karena nggak bisa berbahasa Inggris. Jangan minder karena itu menurut gue emang proses. Kita nggak bisa dulu, terlalu bisa, terlalu jago. Toh juga pada saat kita pertama kali kerja, kita nggak langsung dilepas untuk bisa komunikasi langsung sama klien. Jadi semua hasilnya kerjaan kita yang berhubungan sama bahasa Inggris, yang berhubungan sama translate itu kan juga diperiksa lagi nantinya sama senior. Ya jadi kita setidaknya masih punya layer lah untuk bisa meriksa pekerjaan kita. Jangan takut salah, kalau salah ya salah aja, nggak apa-apa, asalkan bisa kalian pelajarin setelah dibenerin. Atau juga bagusnya kalau kalian salah, setelah kalian berani mengerjakan dan maju dengan pekerjaan kalian, itu kan akan dibenerin sama senior. Ini kalau lu ngomong kayak gini, bentuknya jangan kayak gini, ini tuh nggak formal, atau ini terlalu kaku gitu. Nah itu senior akan kasih tahu dan kalian kan akan dapat insight yang luar biasa menurut gua. Karena sebenarnya simple ya, cuma bahasa Inggris, drafting email gitu, ngomong ke klien dengan bahasa Inggris. Tapi bahayanya kalau kita salah menggunakan terms, klien tuh nggak ngerti maksud kita apa. Kalau misalnya kita salah menyampaikan kan bahaya ya. Kalau apalagi kita memang itu bukan bahasa ibu kita, bahkan ya kalau kita salah nanti malah takutnya kliennya malah tersinggung atau nanti miskomunikasi, itu kan bahaya juga. Ya menurut gue jangan takut sih, coba aja dulu, masuk aja dulu. Jadi kayak kalau misalnya kalian belum pede masuk firm besar, masuk aja firm kecil dulu, yang mid dulu, belajar bahasa Inggris dulu di situ. Kalau kalian ngerasa udah bertambah nih, kayaknya gue kalau udah presentasi pakai bahasa Inggris udah gak masalah deh. Atau juga bahasa Inggrisnya sebelumnya bisa gue siapin teksnya dulu, jadi nanti gue ngafalin dari situ, atau gue inget-inget dari situ yang kata-kata yang mau gue siapin, pertanyaan-pertanyaan, peluang-peluang pertanyaan yang akan keluar ketika gue presentasi. Terus gue jawab sendiri, gue tanya sendiri. Terus juga ya kalian kayak siapin aja gitu rangkaiannya sampai dengan akhir ya penutup, dan kalian pelajarin sendiri. Jadi kan kalian well prepared gitu. Jadi ketika ditanya kalian nggak kelupaan ini bahasa Inggrisnya apa ya kalau ngomong ini. Ya, jangan sampai kalian terbata-bata karena cuma lupa satu kata. Itu kan sayang banget. Ya bisa dipersiapin lah semuanya kalau yang kayak gitu. Kayak misalnya kalian mau tes tertulis pakai bahasa Inggris, ya kalian cari aja dulu referensi-referensi pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar. Setelah kalian cari referensi itu, kalian jawab sendiri pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Setelah kalian jawab pakai bahasa Indonesia, kalian translate ke bahasa Inggris. Setelah itu kalian pelajarin lagi cara jawabnya gimana. Udah simple sih kayak gitu. Menurut gue kalau buat seleksi firm mah kalian bisa siapin semuanya. Jangan sampai minder, aduh gue gak bisa bahasa Inggris nih, aduh putus asa duluan. Karena begitu kalian tanya-tanya ke kiri kanan ke senior-senior kalian, ternyata di firma itu tesnya dalam bahasa Inggris, wah langsung ngedown, wah langsung aduh apa gue gak usah tes aja ya. Jangan kayak gitu, sayang banget kan. Orang-orang bahkan ngelamar gak sempet dipanggil kayak kalian, bisa dipanggil di firm itu dan bisa ikut tes itu, ikut tes tertulis tuh kalian udah lewat penyaringan yang ketat menurut gue kalau di firm. Ya pesan gue itulah, jangan minder ya, karena kemampuan bahasa Inggris kita bisa explore. Ya mudah-mudahan dengan gue sharing kayak gini kita bisa sama-sama belajar, dan kita juga bisa sama-sama ngembangin diri kita. Jadi lu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang gue alamin,
bukan karena gue lebih jago, bisa jadi juga saran gue nggak works buat kalian karena setiap orang juga beda-beda. Tapi ya gue coba sharing apa yang works buat gue dan kemungkinan besar yang works buat kalian. Semoga juga ini bisa berguna supaya jangan kalian salah dulu baru ngerti yang benar. Jadi kalau kalian bisa langsung bener kan, bisa mengimpress senior kalian. Kok ini orang udah tahu duluan gitu. Jadi ya membuktikan bahwa kalian well prepare dan kalian riset sebelum bekerja di firm itu ya. Gue sih senang-senang aja bisa bantu sharing-sharing kayak gini. Atau juga gak ada ruginya buat gue sharing kayak gini, gue senang. Makanya kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan yang kayak gitu, kayak sesimpel perlu fasih bahasa Inggris gak sih kalau masuk law firm? Nah, ini kalau pertanyaannya jawabannya panjang kayak gini, gue bikinin video. Tapi kalau bisa gue jawab di kolom komen, ya gue langsung jawab di kolom komen gitu. Kalian bisa lihat kolom komen di setiap video gue tuh berusaha untuk jawab itu semua. Karena gue itu adalah bentuk keinginan kalian untuk bisa diskusi sama gue, dan itu menyenangkan buat gue ketika bisa komunikasi sama kalian, dan apalagi dapat support dari kalian. Itu tuh ada kesenangan dan kebahagiaan sendiri buat gue. Jangan ragu untuk bisa komen pertanyaan sesimpel apapun, sereceh apapun menurut kalian. Menurut gue itu tuh hal yang harus di-sharingin dan didiskusiin supaya banyak orang tahu, dan supaya kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada saat kita kerja. Karena nyari kerjaan udah susah, udah kayak firm yang buka lowongan kerja juga sekarang yang semenjak COVID itu kan dikit ya. Ketika kita masuk dan kita menjalankan pekerjaan di situ, kita harus tersisih ataupun kalah kompetisi dengan asosiat yang lainnya karena kita nggak tahu soal ini, misalnya soal bahasa Inggris ini. Yaitu jangan sampai membuat kalian kayak gitu ya. Gue maunya bersaingnya fair, walaupun kita punya kemampuan bahasa Inggris yang kurang, tapi kita bisa bersaing dengan fair dengan orang yang punya kemampuan bahasa Inggris yang baik karena dia mungkin sebelumnya kuliahnya atau sekolahnya di internasional yang menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya. Itu masih lebih jago dari kita gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue sharing di konten kali ini. Gue akan sering jawabin pertanyaan kalian dengan video kayak begini, jadi jangan ragu untuk tanya. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang ke teman-teman kalian atau guru kalian yang merasa membutuhkan informasi ini, atau ke teman-teman tongkrongan kalian yang mungkin punya kegelisahan yang sama soal bahasa Inggris. Ya, gue sama teman-teman gue juga tuh support juga. Kayak keluhannya sama, anjir bahasa Inggris semua gitu. Pusing gak sih gitu. Kayak gimana ya caranya supaya gue bisa gitu. Nah, kita tukar-tukar informasi lah, kayak tukar-tukar glosaris bahkan. Jadi dari firm lo gimana, firm gue ini gitu ya. Itu kan oke banget kalau kita bisa share, kalian bisa share kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa gue kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan sama share ke teman-teman juga. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you. Bye.